Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik yang pada perdagangan hari ini ada yang ditutup dengan hijau dan ada yang ditutup dengan merah. Apakah bisa beli di last price-nya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, disclaimer on, semua keputusan jual beli ada pada tanggung jawab sobat trader semuanya. Informasi yang disampaikan hanyalah bersifat edukasi, bukan ajakan atau paksaan jual beli. Yang pertama NCKL kita bahas karena ada komentar dari sobat trader yang meminta untuk dibahas NCKL. NCKL pada hari ini secara fundamentologi sangat bagus, big akumulasi. Meskipun ada net foreign sale sebesar 2 miliar, namun fundamentologinya cukup bagus. Sesuai pembahasan Joy Trader sebelumnya, 900 akan menjadi support kuat NCKL. Dan 2 hari terakhir bertahan di atas 900. Sempat koreksi ke 905 di tanggal 4 Oktober, kemudian menguat closing di 915. Hari ini sempat turun ke 905, kemudian menguat lagi ke 920. Masih bisa di watch untuk NCKL. Jika ada koreksi-koreksi ke 905, bisa untuk jadi area buy. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, bisa untuk di hold jangka pendek, jangka menengah panjang, masih ada upside yang cukup tinggi. Target berikutnya resist 950 harus dijebol dulu. Resist 950 dijebol dulu. Ketika sudah dijebol akan menuju ke target berikutnya 990. Masih bisa di hold NCKL. Ingat, salah satu saham dari sektor komoditas yang belum jalan yaitu NCKL. Dan melihat dari kenaikan volume ini cukup menarik. Kenaikan volume di tanggal 3 Oktober ini cukup menarik sehingga masih bisa di watch untuk NCKL. Yang berikutnya Elsa. Elsa hari ini secara fundamentologi sangat bagus, ada big akumulasi, chart daily, bisa di watch untuk Elsa di perdagangan besok. Ada net foreign buy sebesar 16 miliar. Hari ini closing di 520. Sempat kita sampaikan di channel bahwa Elsa masih bisa di hold. Bagi yang belum punya bisa entry di harga 515, 510 akan menjadi supportnya. Support minor 515, 510. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah bisa di hold. MA20 sudah hampir golden cross dengan MA50. Kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya. 1 minggu ke depan kemungkinan akan menyentuh target di 545, 550. Secara chart weekly ini masih uptrend. Uptrend sejak 2023. Sempat sideways di Agustus 2023 sampai Juni 2024. Kemudian break. Nah, sekarang sideways di stage 2-nya. Bertahan di 460, kemudian menguat lagi. Maka ini masih bagus untuk sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, bisa di hold. Kemungkinan jangka menengah panjang akan membentuk cup and handle. 2 bulan kemungkinan akan bisa breakout di 550-nya. Net foreign buy 2 minggu terakhir. Masih menarik untuk Elsa, apalagi hari ini harga minyak kembali menguat
mengingat sentimen geopolitik di luar negeri. Ada ZP, BK, PD hari ini yang masuk. Bisa dipantau LSA untuk besok. Bagi yang belum punya bisa diatur area entry-nya. Bagi yang sudah punya bisa di hold, bisa target resist untuk jadi area TP-nya. Selanjutnya ESA hari ini secara bandermologi kurang bagus, big distribusi. Namun candle hari ini cukup menarik karena sempat dibawa turun ke 905, kemudian diangkat sampai closing di 935. Volume meningkat meskipun ada net foreign sale, namun ini dekat dengan support, bisa di watch. Jika ada koreksi ke dekat 900, bisa untuk area entry yang selanjutnya akan melanjutkan kenaikannya menuju resist di 1000. Kemungkinan ini adalah koreksi wajar dari ESA. Maka kalau besok open sama dengan low, bisa buy di last price-nya. Jika besok open sama dengan low, bisa buy di HK, langsung HK jika open sama dengan low. Kalau open sama dengan low-nya dijebol, koreksi, kalau mau di cut loss silahkan, karena biasanya jika open sama dengan low-nya dijebol, cenderung tidak akan langsung diangkat pada saat hari itu, namun pasti akan naik 2-3 hari ke depan, biasanya seperti itu. Maka 935 jika mau entry sudah bisa kalau open sama dengan low. Jika tidak open sama dengan low, maka tunggu-tunggu koreksi saja di sekitar 900-an. ESA masih menarik, secara chart weekly juga sangat menarik karena memang masih ada di atas support yang sebelumnya resist sekarang menjadi support. Chart secara weekly jelas terlihat sudah membentuk cup and handle, masih uptrend berada di atas MA20 chart weekly-nya, maka masih menarik untuk ESA. Secara foreign 2 minggu terakhir dari 23 September sampai 30 September ini terlihat foreign masuk, dan minggu ini buangannya masih kecil, sehingga ini koreksi wajar. Foreign masih ada barang di ESA, masih bisa dipantau untuk ESA. Besok jika ada koreksi bisa untuk entry. Selanjutnya MAPA ini secara chart weekly, mumpung dibuka chart weekly-nya, secara bandermologi ada small distribusi, namun secara foreign hari ini ada masuk. Secara chart weekly ini sudah berada di atas MA50, MA20 sudah ambil golden loss MA50, kemungkinan akan melanjutkan uptrend-nya. Nah, ESA cukup menarik karena ini berada di atas support 850, meskipun sudah breakdown 5.200, namun dia bertahan di atas 850 hari ini dan ada net foreign buy. Sudah koreksi dari tanggal 30 September, koreksi 6 hari. Jika candle seperti ini dengan volume yang juga kecil, kemungkinan akan ada pantulan besar. Dan candle hari ini menunjukkan bahwa ada buyer yang mendominasi sehingga harga tidak kuat untuk turun. Sempat koreksi ke 850-an, namun diangkat lagi. Closing di 865. Ada CC, AK, ZP yang masuk. YU, OD, FS, LG jualan. Masih menarik untuk MAPA. Bagi sobat trader yang coba spekulasi buy ketika berada di support 900, saat ini mungkin bisa average down. Apalagi jika besok open sama dengan low, 865, maka bisa langsung HK.
Bagi yang belum punya bisa entry di area itu. Bagi yang sudah punya area dengan average down juga bisa entry di area itu. Atau jika yang sudah punya dari harga bawah pengen average up, bisa dengan metode seperti itu. Maka bisa dipantau di last price hari ini untuk perdagangan besok 8 Oktober 2020. Selanjutnya MBMA seperti yang Joy Trader posting di streamer Stockbit bahwa MBMA bisa dijadikan watchlist bagi sobat trader yang memantau streamer Joy Trader di Stockbit. Harusnya sudah entry tadi ketika koreksi di 555 atau setidaknya bisa entry di 560. Jika sobat trader sudah entry, harusnya sudah floating profit closing di 565. Bandar cukup bagus, ada normal akumulasi dan sedikit foreign yang jualan hanya sedikit 700 juta. Maka LGNI masuk BU PDXA BK keluar. Tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa foreign sudah tidak masif jualannya, mungkin barangnya sudah habis. Maka menarik untuk MBMA, potensi menuju ke 600 ya, potensi menuju ke 600 1-2 minggu ke depan. Sekarang dekat dengan support, bisa untuk jadi area buy. MA20 sudah hampir golden cross MA50. Apalagi dengan chart weekly-nya ini cukup menarik karena volume di minggu tanggal 23 September ini besar, kemudian minggu kemarin volume koreksinya kecil. Nah, bisa jadi ini akan menjadi pantulan di minggu ini untuk MBMA melanjutkan kenaikannya. Ini sudah membentuk higher low. Nah, jika ini berhasil naik, maka kembali melanjutkan uptrendnya lagi untuk MBMA. Secara chart daily juga cukup bagus. Ya, bisa dipantau untuk MBMA, bisa buy di last price. Apalagi jika besok MBMA open sama dengan low, silahkan HK. Kalau yang sudah punya barang tadi 560 dan baru sedikit, jika open sampai dengan low bisa average up. Targetnya jelas 600, target berikutnya resist di 700. Sempat kena di 700, tidak kuat, koreksi. Jadi pantau untuk MBMA. Selanjutnya Bekas, ya kesempatan bagi sobat trader yang belum entry di Bekas. Hari ini ada koreksi, sempat menguat ke 1540-an, koreksi dan closing di 1505. Secara bandarmologi ada small distribusi dan net foreign sale sebesar 8 miliar. Masih tanggung harga saat ini 1505, maka lebih baik wait and see dulu untuk Pegas. Untuk Pegas wait and see dulu, tunggu koreksi di area buy-nya sekitar 1470. Mendekati harga 1470 bisa untuk entry Pegas, area buy-nya mendekati 1470-an, dekat dengan support. Lebih baik buy on retracement. 1510 ini menjadi support yang di break pada 4 Oktober 2024 dengan volume yang cukup besar. Maka kalau 1570 kena, bisa entry di sekitar area itu. Targetnya di 1600 atau 1700 yang gagal di break di beberapa waktu yang lalu. Masih menarik untuk Pegas, ya masih uptrend, masih berada di atas MA200, sempat naik cukup cepat dari 1100-an dan sekarang masih uptrend. Sideways di atas, namun tetap masih menarik. Selanjutnya Toba cara weekly-nya seperti ini. Ngomong baru dibuka, langsung kita bahas cara chart weekly-nya. Hari ini memang ada small distribusi dan
banyak sekali foreign yang jualan. ZP, AK, CPAI, BKRJ jualan semua ini. IN, XL, GR, EP, YB, PJ menampung ini retail ini sepertinya. Maka untuk Toba cara bandarmologi lebih baik wait terlebih dahulu, apalagi mengingat cara berdirinya juga sudah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu 7 minggu naik berturut-turut, berarti 2 bulan naik berturut-turut seperti ini. Berapa persen ini? Coba kita lihat. Bagi buat yang sudah punya di harga bawah 250 sudah wow 168%. Kalau bisa TP di harga 700 168%, mantap sekali. 2 bulan enjoy profit bagi sobat yang bisa TP backer langsung di Toba dalam waktu 2 bulan. Apalagi kalau modalnya besar langsung TP 168%, wah sangat tenang sekali untuk trading ke depannya itu. Nah, untuk Toba saat ini wait and see karena kenaikan sudah cukup tinggi dan ini koreksi awal. Di minggu kemarin koreksi dengan volume besar, foreign juga jualan besar, sehingga masih ada kemungkinan koreksi di minggu ini. Kita lihat cara daily-nya, ya daily-nya breakdown MA20 kemudian akan melanjutkan koreksi ke support di 520. Maka untuk Toba wait terlebih dahulu. Tadi juga ada yang menanyakan di kolom komentar untuk saat ini secara bandarmologi wait terlebih dahulu untuk Toba. Tadi sempat diinfokan di channel untuk spekulasi buy, namun kita trading plan kan bahwa CL-nya di 560 dan breakdown 560. Kalau sobat trader sudah CL, maka itu keputusan yang tepat, disiplin sesuai dengan trading plan, dan secara bandarmologi memang tidak begitu bagus untuk Toba pada perdagangan besok. Modalnya bisa buat untuk entry yang lain, mengganti cut loss dari Toba. Jika tadi sempat entry Toba dan cut loss, bisa dipantau Tekim. Nah, ini justru yang lebih menarik daripada Toba. Hari ini big akumulasi dan net foreign buy sebesar 12 miliar. Maka bisa dipantau untuk Tekim. Closing dengan candle solid Marubozu, kemungkinan besok akan diangkat naik seperti yang pada tanggal 27 September, 30 Septembernya naik meskipun akhirnya ngekor tapi sempat naik di awal sesi. Begitu pula di tanggal 9 September candle solid diangkat naik. Karakternya mungkin seperti itu. Nah, hari ini net foreign buy volume meningkat, kemungkinan akan naik, bisa di awal seksi, bisa bertahan sampai akhir seksi. Namun untuk Tekim bisa di hold jangka menengah panjang. Secara historical Tekim ini sangat bertahan dengan MA20 ketika sudah uptrend. Ketika harga dinaikkan, Tekim ini sangat kuat dengan MA20-nya. Seperti di 23 Februari ini, mulai breakout MA20, break dengan volume, koreksi, bertahan MA20, kemudian naik. Wus, koreksi, belum sampai MA20, naik. Nah, di 2 April ini koreksi, bertahan di 520, naik. Kemudian koreksi lagi 16 April, bertahan 520, naik. Begitu terus sampai pada akhirnya di tanggal 5 Juni 2024, koreksi kena 520, koreksi lagi, ini doji nih. Doji seperti akan bertahan di MA20, kemungkinan akan diangkat naik, namun ternyata breakdown MA20. Meskipun terlihat di tanggal 7 Juni ini volume sangat kecil, nih, volumenya kecil sekali. Namun breakdown MA20 akhirnya turun lagi, meskipun sempat diangkat, ini namanya second chance to sell. Dan bahkan ini membentuk double top.
membentuk double top. Gagal break resi sebelumnya, maka membentuk double top dan akhirnya koreksi. Nah, bagi sobat trader yang entry di Tekim bisa untuk jangka menengah panjang. Bisa di hold sampai patah tren dari MA20-nya. Karakternya seperti itu. Ini historical yang paling dekat. Kita coba lihat historical yang tahun sebelumnya. Ini juga sama ini, tahun 2023. 8 Juni 2023 ini break. Tak perdekat ya. Nih. 8 Juni 2023 break MA20, kemudian naik, koreksi. Bertahan di MA20 4 Juli. Naik. Nih. Sempat breakdown MA20 2 Agustus. Namun ternyata false break, diangkat naik. Nih, bertahan di MA20 lagi 1 September naik sampai akhirnya di tanggal 3 Oktober kena MA20, masih bertahan diangkat naik, dan di hari berikutnya baru breakdown MA20. Setelah itu sempat ada pantulan, ini namanya second chance to sell, kesempatan kedua untuk menjual di harga yang lebih tinggi. Nah, baru koreksi. Beberapa saham mempunyai karakternya masing-masing. Nah, Tekim ini karakternya seperti itu. Maka bagi sobat trader yang ingin di hold untuk bisa sampai ke 9.000, kemungkinan ini bisa. Kemungkinan besar ini bisa. MA20 sudah hampir golden cross MA50 dan MA200. Bisa di hold. Dan ini juga bertahan di MA20. Break MA20, bertahan MA20. Kemungkinan ini akan seperti itu. Jika ada koreksi ke MA20, justru itu area buy. Jika naik, biarkan saja. Jika koreksi MA20 mau average up, bisa. Polanya seperti itu. Naik, biarkan saja. Atau kalau mau naik TP, kemudian koreksi MA20 beli lagi, ya silahkan. Swing trader seperti itu. Tekim cukup bagus untuk dipantau. Begitu pula INKP. Meskipun INKP ini sudah naik terlebih dahulu, dan secara teknologi ada small distribusi, namun net foreign pay 12 miliar, bersama dengan Tekim. Namun bagi sobat trader yang lebih pengen entry di saham-saham yang masih harga bawah, itu lebih prefer untuk memilih Tekim. Karakternya hampir mirip-mirip dan memang mengurusi pulp and paper, Tekim dan INKP. INKP ini sudah masuk ke stage 2. Supportnya di 8.700. Sedangkan Tekim tadi memang baru di stage 1, belum jalan banyak. Maka masih menarik INKP dan Tekim, silahkan dipilih masing-masing. Karakternya hampir sama, bertahan di MA20, breakdown MA20, koreksi. INKP bisa di watch untuk besok. Candle hari ini doji, nah tidak doji, hampir seperti shooting star. Jika ini tetap bertahan di 8.700, maka potensi akan membentuk swing low. Jika ini koreksi sampai MA200 di 8.600-an, ya justru bisa dapat harga lebih murah untuk INKP. Kemungkinan ini akan kembali uptrend setelah koreksi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya Bird hari ini closing cukup bagus di 1960. Secara teknologi juga bagus, juga akumulasi, meskipun ada net foreign sale sebesar 1 miliar. Namun ini sangat menarik untuk Bird jangka menengah panjang, apalagi sudah bertahan di 1800, di atas 1800. Sudah jadi watchlist joy trader kalau Bird ada koreksi ke 1830-an. Namun hari ini baru sampai 1865, open sama dengan low, langsung naik. Jadi belum ada area B yang pas untuk Bird yang bisa kita bahas. Nah, maka untuk Bird, jika memang mau entry di harga atas, lebih baik menunggu konfirmasi bahwa Bird ini akan breakout 2000 dan bertahan di atas 2000.
Untuk saat ini harganya sangat tanggung, jauh dari support 1800, justru dekat dengan resist 1960 ini sangat tanggung harganya. Maka tunggu koreksi waktu dulu kalau memang mau entry di port. Cara stokasi tadi ada sih sangat bagus karena sudah golden cross. Hari ini golden cross, maka cukup menarik untuk jika besok open sama dengan low, bisa entry seperti yang hari ini terjadi. Open sama dengan low, dan di awal sesi sempat naik namun sempat koreksi ke 1900, sempat koreksi, maka ini cukup menarik untuk bisa di watch ya, 1960 ini. Selanjutnya Bovin ya, Bovin cara lagi cukup bagus, normal akumulasi, dan ada net foreign buy. Range profit bagi sobat trader yang kemarin menonton ulasan saham sektor finance yang sudah kita upload di minggu lalu. Kita bahas bahwa sektor finance yang paling menarik adalah Bovin. Bovin paling menarik saat itu karena kita bahas dengan tanggal perdagangan 4 Oktober ada net foreign buy saat itu, dan last price-nya sangat dekat dengan support 900. Maka di pembahasan itu kita bahas bahwa Bovin jika open sama dengan low bisa dihatap, atau lihat jika Bovin dekat-dekat dengan 900 bisa mulai entry. Injak profit bagi sobat trader yang bisa entry di Bovin hari ini karena kenaikan hari ini cukup cepat di awal sesi. Di awal sesi langsung jam 9 lebih 1 menit langsung di harga 920. Ya, seenggaknya sobat trader bisa dapat di 920, itu sudah cukup bagus. Meskipun hari ini tidak open sama dengan low, namun kenaikan ini cukup berarti karena ada net foreign buy dan volumenya juga meningkat. Maka bisa tunggu koreksi dulu bagi sobat trader yang ingin entry di Bovin. Koreksi di 930. 930 koreksi bisa untuk jadi area buy Bovin. Bagi sobat trader yang sudah punya dari 920-an, tadi bisa dapat harga segitu, masih bisa di hold. Kemungkinan akan menguji resist berikutnya di 1000 atau 1050 yang beberapa kali gagal di break. Masih bisa di hold untuk Bovin dengan fundamental yang bagus, net foreign buy yang bagus. Kemungkinan ini akan melanjutkan uptrendnya, bisa segera breakout MA 200, bisa segera golden cross MA 200-nya. Itulah beberapa analisa saham yang menarik yang bisa di buy pada last price-nya, dan ada juga yang tidak. Nah, mana yang bisa, mana yang tidak, ya sesuai bahasan tadi, dicermati masing-masing, dipantau masing-masing. Disclaimer bahwa informasi ini bukan ajakan atau paksaan. Apa yang dilakukan oleh sobat trader merupakan tanggung jawab sobat trader. Risiko harus ditanggung masing-masing karena keuntungannya juga ditanggung masing-masing. Sobat trader tidak meminta apa-apa kecuali support, like, komen, subscribe. Nah, bagi sobat trader yang emitennya ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.